dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 tentang perbedaan sistem presidensil di Indonesia dan di Amerika Serikat. Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensil di Indonesia dan Amerika Serikat yang pertama adalah masa jabatan presiden. Presiden di Indonesia dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, sementara presiden di Amerika Serikat dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Di kedua negara, presiden hanya bisa dipilih untuk 2 kali masa jabatan. Ada 2 metode pemilihan presiden. Di Indonesia, presiden dipilih secara langsung dengan metode suara terbanyak pada pemilihan umum. Calon presiden yang mendapatkan suara di atas 50% dari rakyat dinyatakan sebagai pemenang. Sementara di Amerika Serikat, presiden dipilih dengan tidak langsung. Pemenang pemilihan presiden adalah calon presiden yang mendapatkan jumlah electoral voter terbanyak. Electoral voter ini didapatkan dengan mendapat suara terbanyak pada pemilihan presiden di negara bagian. 3. Bentuk negara. Bentuk negara di Indonesia bersifat negara kesatuan, sehingga setiap peraturan yang dibuat di tingkat pusat seperti undang-undang dan keputusan presiden akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya, Amerika Serikat bersifat federal, sehingga setiap negara bagian memiliki wewenang membentuk undang-undang sendiri. Pemerintah pusat Amerika Serikat hanya berwenang mengatur urusan bersama negara bagian seperti transportasi dan perdagangan antar negara bagian, hubungan internasional dan pertahanan. 4. Lembaga legislatif. Sebaliknya, Amerika Serikat juga memiliki 2 bentuk legislatif, yaitu House of Representatives dan Senate, yang bersama membentuk Kongres Amerika Serikat. Anggota House of Representatives mewakili daerah pemilihan tertentu, sementara Senat mewakili negara bagian. Namun di Amerika Serikat, kedua kamar legislatif mewakili partai politik. Selain itu, Senat memiliki kemampuan untuk memveto keputusan House of Representatives. Kekuasaan veto ini tidak dimiliki DPD di Indonesia. 5. Lembaga yudikatif. Indonesia memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung atau MA memiliki wewenang sebagai mahkamah tertinggi untuk kasus perdata, pidana, tata usaha negara, agama, dan militer. Namun hanya bisa menentukan keabsahan peraturan di bawah tingkat undang-undang dan keputusan presiden, seperti keputusan menteri dan peraturan daerah. Sementara Mahkamah Konstitusi atau MK menentukan keabsahan undang-undang dan keputusan presiden. 6. Kedudukan kepala negara. Di Indonesia, presiden adalah kepala negara dan pemerintahan. Sementara di Amerika Serikat, presiden juga merupakan kepala negara dan pemerintahan. 7. Pemilihan presiden. Di Indonesia, presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Sementara di Amerika Serikat, presiden dipilih melalui sistem electoral college, di mana warga memilih elektor yang kemudian memilih presiden. 8. Hubungan eksekutif dan legislatif. Di Indonesia, presiden bertanggung jawab kepada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Sementara di Amerika Serikat, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan terpisah dari kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Kongres. 9. Kewenangan dan pembagian kekuasaan. Di Indonesia, sistem presidensil di Indonesia memiliki ciri-ciri kuatnya kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh presiden. Sementara di Amerika Serikat, sistem presidensil di Amerika Serikat juga memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan tetapi diimbangi oleh kekuasaan legislatif yang kuat. Menurut pendapat dari kelompok 1, sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah memberikan kekuasaan eksekutif yang kuat kepada presiden, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tegas. Namun, kelemahannya adalah dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada satu individu dan mengurangi keseimbangan kekuasaan antara cabang pemerintahan. Selain itu, sistem presidensil di Indonesia juga menghadapi beberapa
sistem ini diperlukan reformasi dan perbaikan dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Sekian dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.